Hari ini kita berbicara tentang a new chapter. Saya sangat bangga, saya sangat excited sekali kita bisa berbicara advanced medical care, yaitu di bidang penyakit hati. Penyakit hati mungkin apa ini hubungannya sama saya ya gitu kan, penyakit hati kan jarang. Tapi kalau kita lihat, ini lumayan unik, di sebelah kanan atas. Fatty liver disease atau perlemakan hati itu sekitar 20-30% dari populasi Indonesia terkena penyakit ini. Berarti hatinya itu penuh dengan lemak. Biasanya orang yang obes, orang yang berat badannya tinggi, atau orang-orang yang kena diabetes, biasanya itu bisa ada fatty liver disease. Hepatitis B dan C juga 7-10%. Hepatitis B dan C ini bisa menyebabkan hati kita untuk menjadi rusak juga, 7-10% populasi Indonesia. Kanker hati pun ini yang terakhir ya, paling buruknya itu adalah kanker hati itu adalah penyebab nomor 4 infonya kematian tertinggi akibat kanker. Jadi ini bukan jauh-jauh sekali ya, ini lumayan banyak dan lumayan sering penyebab kematian kanker yang tertinggi. Nah, mungkin nanti para dokter akan menjelaskan lebih detail, tapi tahap kerusakan hati ini sangat penting untuk kita lihat. Karena hati yang sehat, misalnya di sebelah kiri, pelan-pelan akan ada perlemakan atau bisa terkena hepatitis misalnya, akan menuju ke fibrosis. Fibrosis itu berarti mulai kerusakannya itu sudah mulai ada, jaringan parutnya itu mulai ada. Tapi fibrosis sebenarnya kalau diobatin dengan cepat, mungkin datang ke dokter Hendra atau tim kami, itu bisa balik lagi ke sebelah kiri. Tetapi kalau nggak diobatin, kita akan mengarah ke sirosis. Sirosis artinya apa? Artinya sudah mulai ada efeknya nih ke tubuh gitu kan, hatinya sudah bisa hasilnya, misalnya kita hasil labnya sudah bisa abnormal, fungsi hatinya sudah mulai terganggu. Nah, yang paling dikhawatirkannya adalah semua ini kalau didiamkan terus-menerus, itulah yang menyebabkan ke kanker hati gitu. Berarti jangan dikira bahwa fatty liver kita aman-aman aja, kita diemin lama-lama bisa jadi kanker hati dan itu bisa mematikan. Nah, kenapa saya berbicara sedikit tentang ini dan ini penting? Karena teknologi diagnostik dan juga terapinya itu beragam gitu ya. Di sebelah kiri, di tengah, di sebelah kanan itu terapinya itu berbeda-beda, cara mendiagnosanya berbeda-beda. Dan saya sangat bangga bahwa di Mandaya kita bisa mengerjakan semua itu dari paling kiri sampai paling kanan itu ya. Itu semua ada di Mandaya Advanced Liver Center. Jadi kita bilang one stop, semua itu ada di sini, terintegrasi, berarti tim dokter kita, semua fasilitas semuanya bekerja menjadi satu tim untuk memberikan diagnosa, jangan juga untuk memberikan terapi, gitu ya. Jadi ini semuanya ada di sini dan ini menurut saya masih sangat jarang. Memang fokus ke bidang liver dan saya sangat bangga dengan tim para dokter kita yang memang sangat mau fokus ke bidang liver, ini masih sangat jarang. Ya, kebanyakan mungkin ada yang bekerja sendiri-sendiri atau fasilitasnya tidak membadai, tapi di Mandaya semua ini kita sudah lengkapi. Jadi ada 11 teknologi diagnostik yang ada di Mandaya ya. Ada 9 teknologi terapi yang berbeda-beda dengan modalitas yang berbeda dan ada 25 tim dokter kami yang bekerja sebagai satu tim. Jadi masalah liver itu adalah masalah tim. Jadi masalah liver itu tidak bisa kerja sendiri. Kalau kerja sendiri saya kurang paham caranya bagaimana, karena ini adalah tim. Di luar negeri semuanya pasti tim. Jadi kalau ada masalah liver ketemu dokter dan hanya ketemu satu dari ujung ke ujung, kayaknya itu tidak lazim ya menurut saya. Makanya kita bilang multi spesialistis, diagnostik dan terapi, deteksi dan mengobati gangguan hati dari tahap awal sampai tahap lanjut, semua kita bisa lakukan di Mandaya, semua terintegrasi, nggak perlu pindah ke rumah sakit lain atau pindah-pindah ke tempat lain, semua kita bisa ada di sini. Dan ini didukung oleh 4 profesor kita yang spesial di bidang liver juga akan terlibat, dari Prof. Aru yang ahlinya di bidang onkologi medik, yaitu kemoterapi, imunoterapi, targeted terapi beserta timnya, Prof. Toar yang hadir di sini untuk bedah digestif dengan kekhususan di hati. Ada Prof. Tati yang ahlinya di bidang radioterapi tadi untuk penyinaran, dan yang terakhir ada Prof. Amin mikrobiologi, terutama kalau ada hepatitis dan sebagainya yang bisa berkonsultasi dengan dokter liver kita juga. Next itu yang kita mau bicara adalah gimana caranya kita mendiagnosa dengan tepat. Tidak semua orang bisa mendiagnosa itu dengan tepat kalau alatnya tidak mumpuni gitu kan. Dan saya sebagai wakil dari manajemen ingin menyampaikan bahwa kita benar-benar 100% berinvestasi di teknologi ini. Yang pertama adalah Advanced Liver Diagnostic, yaitu ultrasound dengan teknologi liver elastography. Apa sih liver elastography? Jadi ultrasound tuh tidak semua ultrasound tuh sama. Ya, ultrasound itu ada fitur-fitur ekstra untuk hati yang khusus yang tidak
dimiliki sama semua ultrasound. Jadi kita berbicara tentang yang namanya mengukur perlemakan hati. Jadi ultrasound yang bisa mengukur perlemakan hati. Kita tahu prediksinya nih hati kita udah lemaknya berapa banyak. Apakah bisa mengarah ke fibrosis ya, kita bilang liver stiffness. Livernya udah mulai ada kerusakan atau enggak. Semua ini tadi kalau Bapak Ibu lihat ini ada angka-angkanya, semuanya nanti kita bisa keluarin by sistem kita ya. Itu semuanya kita bisa keluarin dan tidak semua ultrasound memiliki hal ini. Ya, di Mandaya kita juga telah bekerja sama dengan Philips. Kita berbicara tentang USG dengan liver fusion teknologi. Ini juga lebih canggih lagi, ini lebih hebat lagi ya. Kalau kita pergi MRI, kita pergi CT scan gitu ya. Terus kita ultrasound, gambar itu kepisah-pisah. Dengan teknologi ini, dokter kita bisa menggabungkan antara gambar MRI ya yang lebih yang di buletan itu ya, di mesin MRI dengan gambar ultrasound real time. Jadi waktu dokter yang mengerjakan ultrasound, dia bisa melihat sebenarnya secara MRI yang detail ini di mana sih lokasinya, di mana letak secara real time tumor-tumor yang bentuknya kecil. Jadi waktu kita ingin melakukan biopsi atau pengambilan sampel untuk mengecek itu kanker atau tidak atau ada kelainan apa, itu bisa dilakukan dengan baik. Waktu kita ingin melakukan suatu terapi-terapi, itu bisa dilakukan dengan akurat karena kita seperti melakukan ultrasound ya, guided gitu ya. Tapi ada MRI-nya. Jadi kita bisa menggabungkan itu dengan MRI. Jadi gambar-gambarnya bisa seperti ini, sangat canggih sekali. Tidak semuanya itu ada. Next juga. Nah, ini mungkin Dr. Hendra dan timnya itu adalah ahlinya endoscopic ultrasound. Ini coming soon ya. Kita udah beli akhir tahun 2024 ini akan ada. Nah, bedanya sih apa sih endoscopic ultrasound ya? Kalau kita berbicara tentang endoskopi, mungkin Bapak Ibu tahu, oh dimasukin selang tuh kamera lewat atas atau lewat belakang gitu kan untuk melihat lambung, ada tukak lambung atau tidak gitu kan, ada kelainan-kelainan di lambung. Tapi ada ultrasound juga. Jadi apa? Jadi berarti endoscopic ultrasound adalah di ujung kameranya itu ya yang panjang ini ya scope-nya ada ultrasound-nya. Bayangin. Bukan hanya kamera, ada kameranya, ada ultrasound. Dan keunggulannya adalah kita bisa melakukan ultrasound yang biasanya dari perut, sekarang dari dalam. Lebih dekat lagi ke hati. Kalau di perut kan banyak tuh lemak-lemak apa semua di atas. Sekarang bisa langsung dari hati. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat dari video ini, kita bisa melakukan banyak tindakan di sana. Kita bisa melakukan ini yang namanya drainage paliatif dan sebagainya. Ya, bisa melakukan tindakan-tindakan. Biopsi juga kita lebih akurat lagi. Ya, jadi ini sangat jarang lagi, ini lebih jarang ada di Indonesia, ini alatnya juga sangat mahal, yang bagus untuk minimal invasif prosedur, biopsi tumor, posisi sulit dan prosedur minimal invasif lainnya. Gitu. Ini kita bisa pasang kayak selang untuk memastikan bahwa cairan-cairan yang keluar dari kankernya, contohnya bisa keluar ke saluran pencernaan kita untuk dibuang supaya gejala-gejalanya bisa lebih ringan. Nah, next ini juga kita ada. Mungkin juga masih super jarang banget. Alat ini sudah ada sebenarnya di ruangan kita. Minggu depan kita ulang tahun, kita akan melakukan acara untuk bisa tour kalau Bapak Ibu mau datang lagi untuk melihat digital PET scan kita dan juga siklotron kita gitu ya. PET scan penting tapi digital lebih bagus lagi ya. Kita biasanya nggak semua PET scan itu digital. Dan digital PET scan ini kita butuhkan untuk bisa mengecek penyebaran kanker, mendiagnosa kanker itu ada di mana saja. Salah satunya untuk kebutuhan kanker liver kita ada di sini. Kalau di tempat lain mungkin untuk PET scan harus pergi ke rumah sakit lain. Oke. Nah, yang terpenting adalah semua ini, semua modalitas ini dari ultrasound, liver elastografi, tambahan kita juga ada lab khusus untuk kanker. Kita ada genetic testing ya untuk liver cancer juga. Jadi liver cancernya kita tahu penyebabnya genetiknya seperti apa agar obatnya itu sesuai dengan jenis kanker Anda. MRI kita ada metode ERCP juga, ultrasound tadi, endoscopic ultrasound dan terakhir PET scan. Ini semua kita rangkumkan, semua ada di sini. Kita namakan Mandaya Liver Diagnostic Center. Dan tadi kan teknologinya banyak banget ya Bapak Ibu sekalian, teknologinya itu banyak banget. Bingung gitu kan kita harus gimana. Kita sudah berusaha untuk menyederhanakan hal ini. Gitu ya. Jadi kita sudah berdiskusi dengan para ahli dokter kita, Dr. Hendra salah satunya untuk membuat 2 jenis liver screening. Ada yang basic, ada yang advance. Nah, bedanya itu apa sih?
Basic adalah untuk orang-orang yang ingin mengetahui keadaan liver saya saat ini itu seperti apa. Jadi kita melakukan tes darah, kebanyakan ya, saya agak sini dikit, tes darah dan sebagainya ini kita bisa lakukan dengan basic. Tetapi apabila Bapak Ibu misalnya pernah ke rumah sakit dan ada yang ngasih tahu bahwa SGPT saya tinggi, ada yang ngasih tahu bahwa bilirubin saya tinggi, tapi nggak tahu penyebabnya itu apa. Ada yang bilang bahwa ultrasound saya ada nodul atau ada kista atau ada sesuatu di sana, saya juga bingung. Nah, kita siapkan yang namanya advanced liver screening. Jadi ini termasuk hal-hal tes lab yang lumayan advance seperti PIVK2 untuk kanker liver, khusus spesifik marker untuk kanker liver dan sebagainya, termasuk yang tadi kita bilang USG liver elastography. Nah, jadi setelah Bapak Ibu melakukan ini gitu ya dengan cepat, tinggal nanti hasilnya kita konsultasikan ke 3 dokter ahli hepatologi kita, yaitu ada dokter Epistel, ya kita ada dokter Hendra Kuncoro yang hadir di sini, dan juga dokter Hendra Nurjadin. Jadi tindakan diagnostiknya atau masa-masa diagnostik ini bisa kita lakukan dengan cepat. Dikerjakan semuanya dulu, lalu datang ketemu dokter, dokter akan menjelaskan kenapa penyebabnya, atau ada tes-tes tambahan lagi yang lebih advance yang kita butuhkan, misalnya seperti ultrasound endoskopik dan sebagainya. Jadi ini adalah proses yang kita upayakan untuk bisa membantu Bapak Ibu semua bisa mendapatkan diagnosa yang terbaik, yang tepat secepat mungkin. Tetapi ketika kita berbicara tentang diagnosa, yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengobatinya. Tentunya tadi dengan tahapan kerusakan liver dari yang awal sampai yang paling advance gitu ya. Kita harusnya mengobati itu dari awal. Ya, kalau ada diabetesnya harus diobatin. Kalau ada berat badannya tinggi, fatty liver, kita harus menuruni berat badan kita dan sebagainya. Tetapi mungkin di saat ini saya mau berbicara sedikit tentang advanced liver treatment yang sebenarnya masih sangat jarang bisa selengkap ini ada di satu rumah sakit yang sama. Maka itu saya berbicara tentang early to late stage cancer juga ya. Kita menangani cancer itu yang paling susahnya ya, cancernya paling beratnya tentang liver disease itu kita bisa lakukan di sini. Yang pertama ada advanced liver treatment, yaitu di pembedahan dan reseksi hati. Dan ini bisa dilakukan oleh Prof. Toar dengan Dr. Oksi, yaitu subspesialis bedah digestif, tapi dengan kekhususan Prof. Toar terutama di pembedahan hati. Yang terutama bisa dilakukan secara minimal invasif juga, secara lubang kunci. Jadi kita nggak usah buka belek besar-besar, kita bisa lakukan itu dengan minimal invasif agar recovery-nya atau bisa pulang pulih dengan cepat. Ya, dan ini yang kita harapkan. Sebenarnya kalau kanker liver bisa diobati dengan cara pembedahan itu yang terbaik sebenarnya, itu salah satu yang terbaik. Nah, tetapi kalau kanker itu udah menyebar, bagaimana gitu kan, karena susah atau kankernya udah banyak, nodul-nodulnya gitu kan, poin-poinnya udah banyak, kita bisa melakukan namanya terapi sistemik, yaitu dengan terapi target atau dengan imunoterapi. Ini untuk kanker stadium lanjut atau yang sudah menyebar. Tim kami ada 3, dikepalai oleh Prof. Aru, ahlinya di bidang medical oncology di Indonesia, ada Dr. Alvin, dan juga ada Dr. Toman. Nah, tetapi kita berbicara the next level nih, gitu ya, kita berbicara tentang terapi minimal invasif untuk kanker hati. Oke, salah satunya yang kita bisa lakukan, yang mungkin tidak semua rumah sakit bisa lakukan adalah radiofrekuensi ablasi. Tadi kalau itu bisa dipotong, kita sebenarnya bisa membakar tumor itu tanpa pembedahan sama sekali ya, minimal invasif prosedur. Terutama cocok untuk tumor yang ukurannya lebih kecil, kita akan pakai gelombang panas untuk menghancurkan sel kanker itu seperti yang ada di gambar ini ya. Yang kedua, kalau tumornya agak sedikit lebih besar atau di posisi yang sulit gitu ya, dekat pembuluh darah, kita juga mempunyai teknologi yang lebih canggih lagi daripada radiofrekuensi, yaitu microwave ablasi. Kita sudah ada di sini ya. Jadi bedanya adalah yang tadi pakai gelombang panas, ini pakai gelombang microwave. Jadi sama, itu bisa masuk ke dalam dan bisa menghancurkan sel kanker tanpa harus pembedahan. Nah, nextnya juga kita ada terapi minimal invasif yang ketiga, yaitu adalah transarterial chemoembolization. Ini yang tadi disebut-sebutkan adalah TACE atau TACE. Ya, ini juga hal yang tidak semua rumah sakit bisa kerjakan, ya, yang di Mandaya itu bisa mengerjakan itu. Dan mungkin saya ingin Bapak Ibu menyaksikan video selanjutnya ini, di mana Dr. Sugi, radiointervensi, menjelaskan sedikit tentang apa itu TACE itu.
Metode TACE, sebuah prosedur non-bedah dengan bantuan kateterisasi yang masuk melalui pembuluh darah kaki menuju ke hati, dengan memberikan langsung obat di area sekitar tumor atau kanker hati. TACE ini caranya, kateter dimasukkan melalui akses dari pembuluh darah dilipat paha, terus sampai ke pembuluh darah hati. Kemudian ada kateter lagi namanya mikrokateter. Mikrokateter kayak anaknya. Nah, anaknya itu masuk lagi sampai benar-benar di depan si tumor yang kita namakan bisa ultra selektif sampai ke cabang paling kecil pun kita bisa capai. Kemudian setelah itu obat dicampur. Setelah obat dicampur kita masukkan obat perlahan-lahan supaya hancur. Jadi kalau ini sebetulnya membuat gambaran pembuluh darah hati melalui pangkal hati ya. Pembuluh darahnya jadi kelihatan seperti ini. Jadi hati itu gambarnya besar, sebetulnya besar dari sini ya kalau kita lihat warnanya. Nah, hati itu besar sampai ke sebelah kiri. Nah sekarang ini saya udah berikan obat sehingga gambarnya bercak-bercaknya makin banyak nih mengisi si tumornya. Ukurannya itu kurang lebih 13 cm. Nah segini, sedangkan hati yang normal terlihat di sini yang masih bagus. Pembuluh darah utamanya kita tutup lagi sehingga tumornya kita bilang nekrosis. Nekrosis itu luruh. Yang tadinya padat jadi cair. Menurut Dr. Sugi, metode TACE ini memungkinkan dokter untuk memberikan dosis obat sesuai dengan lokasi kanker dan ukuran kanker, sehingga pengobatan lebih tertarget dan efektif dengan efek samping yang lebih minim apabila dibandingkan dengan metode kemoterapi sistemik. Kalau terapi sistemik tuh kita minum obat, kita diinfus, itu semua pembuluh darah kena. Artinya makanya ada beberapa orang tuh efeknya rambutnya jadi botak misalnya gitu. Nah, keuntungan dari tes ini karena dia langsung dituju kepada tumor di hati, artinya pembuluh darah yang lain nggak kenapa-napa. Jadi di efek arah sistemiknya nggak ada. Ya, jadi menurut Dr. Sugi ini berarti kalau yang biasanya memberikan kemoterapi dikasihnya lewat pembuluh darah kita yang di tangan gitu ya. Jadi kan akan pergi ke satu tubuh gitu. Efeknya adalah sistemik ke satu tubuh kita. Tetapi dengan teknologi TACE ini sebenarnya kita memberikan kemoterapi langsung ke hatinya, dan bukan ke hatinya aja, ke bagian hati yang terkena cancer itu atau terkena masalah itu kita bisa lakukan. Ya, jadi dari 3 tindakan ini, radiofrekuensi ablasi, microwave ablasi kita bisa mengerjakan, dan TACE juga atau TACE itu ada Dr. Sugi, radiointervensi kita yang akan mendukung kita untuk program minimal invasif prosedur ini untuk liver cancer. Ya, next itu adalah terapi minimal invasif selanjutnya yang ada di Mandaya, yaitu stereotactic body radiation therapy. Ini juga adalah teknologi yang bisa mendukung para dokter hati kita untuk bisa mengobati atau mendukung proses program satu paket cara pengobatan kanker liver. Nah, stereotactic body radiation ini adalah bagian dari radioterapi, yaitu penyinaran. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya saya ingin Bapak Ibu melihat video selanjutnya untuk yang menjelaskan sedikit tentang fasilitas radioterapi di Mandaya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang radioterapi, radioterapi adalah salah satu modalitas untuk pengobatan kanker dengan melakukan sinar beradiasi X yang tinggi, ya. Tapi tidak semua radioterapi itu sama, gitu kan? Ada teknologi-teknologi di dalamnya tuh detailnya tuh banyak, gitu ya. Kayak kita beli mobil Kijang atau kita mau beli mobil Mercy, gitu. Nah, ini adalah Mercy-nya di radioterapi karena kita salah satunya mempunyai teknologi stereotactic body radiation therapy. Artinya apa? Kita bisa melakukan terapi radiasi yang non-invasif ini dengan sangat presisi, ya, dengan dosis yang tinggi dan akurat ke sel kanker yang ada di hati kita. Dan ketika kita bernapas atau bergerak, sinar radiasi itu bisa mengikuti pergerakan dari kankernya itu sendiri. Jadi kita livernya naik turun, dia bisa mengikuti. Tidak semuanya bisa melakukan itu, semua radioterapi.
yang kita harapkan adalah jangan menyinari sel-sel yang sehat tentunya. Dan itu kita bisa lakukan di Mandaya. Dengan tim sangat ahlinya dari Prof. Tati, mungkin salah satu ahli di bidang radioterapi di Indonesia, juga Dr. Novina dan ada Dr. Rian, mereka bertiga. Nah, yang terakhir ini tentang semua modalitas liver cancer treatment yang ada di Mandaya. Oke, ini very advanced. Yang kita harapkan adalah tentunya yang 3 di atas. Kalau kita bisa reseksi hati tentunya itu paling bagus, atau kita bisa ablasi dengan radiofrekuensi atau microwave gitu ya. Nah, tetapi di Mandaya itu bisa melakukan tindakan-tindakan tadi yang TACE, yang langsung dari pembuluh darah, kita kasih kemoterapi, kita bisa radioterapi, kita bisa systemic terapi ya, seperti imunoterapi dan target terapi, dan kita juga bisa melakukan drainage dan tindakan-tindakan minimal invasif dengan AUS dan alat-alat lainnya. Nah, yang saya mau sampaikan itu hal yang penting adalah tindakan liver cancer terutama, treatmentnya itu tidak mudah. Treatment itu sangat kompleks, tergantung lokasi, tergantung stadiumnya, tergantung besarannya, dan lain-lain. Maka dari itu dibutuhkan tim yang lengkap, tim yang terintegrasi, tim yang bisa berkomunikasi dengan baik untuk bisa memberikan rencana pengobatan yang tepat. Karena pada saat ini, mungkin pengobatan yang tepat bukan salah satu dari pengobatan ini. Bukan berarti kamu bedah aja, kamu perlu dikasih kemoterapi atau imunoterapi, itu saja. Kita sekarang dengan teknologi yang terbaru, riset yang terbaru membuktikan bahwa kadang-kadang kombinasi dari terapi itu ada. Ketika Anda mempunyai kanker yang stadium lanjut yang tidak bisa dioperasi saat ini, kita bisa mengkombinasikan antara sistemik terapi seperti imunoterapi dan target terapi dengan TACE contohnya. Kita kecilin dulu kankernya sampai sedemikian rupa kita bisa melakukan operasi, gitu kan? Kita kecilin dulu. Atau kita bisa melakukan ablasi, dan itu adalah hal salah satu yang super penting banget yang kita perlu ingat gitu, karena maka dari itulah dibutuhkan satu tim yang lengkap, tim yang bisa berkomunikasi dengan baik, tim yang memang ahlinya di bidang masing-masing, yang bisa merencanakan suatu rencana pengobatan yang terbaik untuk Anda, karena pengobatannya belum tentu satu, ini bisa ada beberapa step yang kita harus lakukan. Nah, enaknya di Mandaya semua itu sudah ada di satu tempat. Dokter-dokter kita sudah ada di satu tempat. Tiap minggu mereka ada yang namanya tumor board untuk mendiskusikan kasus-kasus kanker yang sulit. Alat-alat kita semuanya juga ada di satu tempat, dari diagnostik sampai ke terapi, semuanya sudah ada. Jadi itu yang menurut saya adalah keunggulan kenapa kita merasa kita siap. Sebenarnya pasien hati kita juga sudah banyak, tapi kita ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, kepada teman-teman semua yang ada di rumah juga, bahwa kita siap mendukung, membantu Bapak Ibu menjalani proses penyembuhan dari awal sampai terakhir, semua di satu tempat yang sama, yaitu di Mandaya. Jadi 25, tadi ingat 25 tim dokter multidisiplin Mandaya Advanced Liver Center yang siap untuk mendukung Anda. Dan bukan hanya dokter, kita ada lebih dari 20 tim non-medis penunjang yang siap membantu Anda yang datang dari luar kota juga, ya, dari hotelnya, dari apartemennya, tempat tinggalnya, penjemputan dari airport, semuanya sudah kita siapkan karena kita sadar betul banyak pasien kita yang tadi datang dari luar kota, seluruh penjuru Indonesia, kita sudah siapkan tim itu juga. Ya, ujung-ujungnya saya harapkan Bapak Ibu semua pasien Mandaya mendapatkan pengalaman yang terbaik di Mandaya, dan mendapatkan kesembuhan atau proses penyembuhan yang terbaik juga.